akan menampilkan data perempuan saja, maka klik saja yang perempuan only. Nah, maka nanti akan ditampilkan jumlah siswa yang hanya menunjukkan jumlah siswa perempuan saja. Langsung saja akan saya bahas cara menggunakan Data Studio untuk menganalisa sistem data siswa. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengakses Data Studio, teman-teman bisa klik atau bisa akses ke alamat datastudio.google.com seperti ini. Kemudian sebagai prasyarat untuk bisa mengolah data tentunya harus memiliki sumber data, dan di sini saya menggunakan sumber data dalam bentuk spreadsheet dengan nama data siswa, dan ini sudah saya simpan di Google Drive. Jadi kalau dilihat di dalam struktur datanya ada kolom nomor, NISN, nama, jenis kelamin, kemudian tingkat. Nah, ini akan dijadikan sumber data atau pengolahan data di Data Studio. Kalau kita lihat jumlah siswanya ada sebanyak 507. Kemudian semuanya ada 6 tingkat. Nah, kita akan coba analisa data ini dengan menggunakan Data Studio. Mari kita kembali lagi ke Data Studio. Untuk membuat Data Studio project, teman-teman bisa klik Create atau Blank Report. Jadi silakan dipilih yang mana saja. Boleh menggunakan Create atau Blank Report. Saya akan pilih Blank Report saja untuk membuat project pertama Data Studio. Sesampai di sini nanti akan diminta sumber data yang akan kita gunakan. Saya menggunakan Google Sheet sebagai sumbernya, jadi klik di Google Sheet. Nah, datanya yang digunakan adalah data siswa, yaitu sesuai dengan data spreadsheet yang sudah disimpan di Google Drive sebelumnya. Kita pilih data siswa dan sheet 1, kemudian langsung saja klik Add. Sampai di sini, langsung klik Add to Report. Dan sekarang projectnya sudah berhasil dibuat. Kita berikan judul projectnya, semisal saya akan berikan namanya Data Siswa. Nah, pertama kali Data Studio dibuat, yang ditampilkan adalah bentuk tabel atau data yang ditampilkan seperti ini. Jadi sangat minim. Yang dimunculkan baru data nama saja. Saya akan coba tunjukkan bagaimana menambahkan tampilan data supaya tidak hanya menampilkan nama saja, tapi akan menampilkan juga NISN, kemudian juga kelas. Nah, untuk menampilkan kolom NISN, teman-teman cukup perhatikan di samping kanan ada blok bagian data. Nah, ini kita tarik saja pada bagian dimension. Nah, jadi pada bagian dimension ini cukup ditarik saja. NISN, kemudian tarik pada bagian dimension, simpan tepat di bagian nama. Nah, maka pada bagian tabel di Data Studio akan ditambahkan nama, kemudian NISN. Kalau masih belum lengkap juga boleh ditambahkan informasi tentang jenis kelamin. Nah, seperti ini. Dan satu lagi bisa tambahkan tingkat. Maka sekarang tampilan di Data Studio akan menampilkan tabel sesuai dengan sumber datanya. Tapi pertanyaannya, untuk apa data tabel ini kalaulah sama tampilannya dengan yang ada di Google Sheet? Nah, tentu kelebihannya di sini kita bisa melakukan analisis.
Sebagai contoh, kita akan buat data ini, berapa sih jumlah siswa anak laki-laki. Secara otomatis nanti akan ditampilkan. Nah, untuk menampilkannya, teman-teman bisa tambahkan satu fitur. Di sini ada fitur Add a Chart. Di sini ada Add a Chart. Nah, pada bagian Add a Chart ada yang namanya Score, fitur Score. Nah, teman-teman klik di sini. Klik Score, kemudian pilih di sini. Nah, maka akan ditampilkan sebanyak 506 data. Artinya, kalau kita sandingkan dengan data sumbernya, itu menunjukkan jumlah siswa yang ada pada data sumber. Nah, jadi tanpa harus dihitung satu persatu, maka ini akan menampilkan jumlah data yang ditampilkan pada tabel ini. Nah, kalau kita akan membuat sistem otomatisasi, sistem pengfilteran data, misalkan hanya ingin tahu jumlah siswa laki-laki saja atau jumlah siswa perempuan saja, maka teman-teman bisa menambahkan fitur kendali atau kontrol terhadap data ini. Nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana menambahkan fitur filter pada Data Studio. Teman-teman bisa klik Add a Control di sini. Nah, kemudian pilih saja semisal drop down list. Nah, ini ada fitur drop down list. Oke, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat sistem drop down list ini baru menampilkan data nama saja. Kalau kita ingin memfilter berdasarkan jenis kelamin, maka kita ganti bagian sistem filternya dengan jenis kelamin. Nah, cara menggantinya, teman-teman lihat di bagian fitur kontrol, tepat di bawahnya ada control field. Pada bagian nama ini kita ganti dengan jenis kelamin. Nah, dengan ini. Maka nanti ini akan berubah dengan jenis kelamin. Jadi kalau kita ingin tahu berapa jumlah siswa laki-laki, nah teman-teman klik aja di sini. Kemudian kita centang yang laki-laki only. Klik, maka data yang tampilkan adalah hanya jumlah data laki-laki, yaitu 261. Lalu kalau akan menampilkan data perempuan saja, maka klik saja yang perempuan only. Nah, maka nanti akan ditampilkan jumlah siswa yang hanya menunjukkan jumlah siswa perempuan saja. Oke, itu cara mudah untuk membuat proyek awal Data Studio, dan nanti kita akan bahas merubah tampilan visual data ini supaya lebih interaktif dan lebih enak untuk dilihat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama saya Wisnurat. Salam inovasi, salam implementasi.